action, let's go. 저 건물을 찾으러. Di dunia pertanian, panen dan pasca panen merupakan tahap krusial dalam menentukan kualitas dan hasil dari komoditas yang dihasilkan. Meski teknologi pertanian modern semakin berkembang, banyak petani yang masih mengandalkan teknologi tradisional untuk merawat dan memanen hasil bumi mereka. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana proses fisiologi dan teknologi panen, serta pasca panen dilakukan pada beberapa tanaman komoditas penting, seperti sawit, kelapa, singkong, cabai, dan kacang panjang. Tanaman kelapa sawit tumbuh dengan baik di daerah tropis. Untuk panen, kelapa sawit biasanya dipanen dengan cara manual menggunakan alat tradisional, seperti sabit, pisau panjang. Petani memotong tandan buah segar yang sudah matang, yang ditandai dengan warna buah yang sudah kekuningan dan mudah lepas dari tandannya. Setelah dipanen, buah sawit dibawa ke pabrik untuk diproses lebih lanjut menjadi minyak sawit. Kelapa adalah tanaman yang dikenal dengan banyak manfaatnya. Dari air kelapa hingga kelapa parut, proses pemanenan kelapa tradisional dilakukan dengan cara memanjat pohon kelapa dan memetik buah yang sudah matang. Petani menggunakan alat tradisional seperti parang atau pisau panjang untuk memotong buah kelapa. Setelah dipanen, kelapa biasanya disimpan dalam tempat teduh untuk mencegah kerusakan kulit kelapa. Pasca panen kelapa melibatkan proses perajangan kulit luar, pemisahan daging kelapa, dan pengolahan menjadi produk turunan seperti minyak kelapa. Singkong atau ketela pohon adalah salah satu sumber pangan penting di banyak daerah tropis. Panen singkong dilakukan dengan menggali akar singkong dari tanah. Biasanya, petani menggunakan alat tradisional seperti cangkul atau parang untuk mengangkat singkong yang telah mencapai ukuran matang. Setelah dipanen, singkong disimpan untuk mengurangi kadar airnya sebelum diolah lebih lanjut menjadi tepung atau bahan pangan lainnya. Pasca panen singkong sering dilakukan dengan cara pengeringan tradisional, baik dengan dijemur di bawah sinar matahari atau diproses menjadi keripik singkong. Kacang panjang memiliki masa panen yang cepat, biasanya sekitar 2-3 bulan setelah penanaman. Pada saat pemanenan, petani menggunakan tangan untuk memetik kacang panjang yang sudah cukup umur. Proses pemanenan ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman yang masih produktif. Setelah dipetik, kacang panjang harus segera diproses untuk menghindari kerusakan akibat terlalu lama disimpan. Teknologi pasca panen tradisional biasanya melibatkan penyimpanan di tempat teduh dan pengeringan alami. Cabai adalah tanaman yang tumbuh subur di daerah tropis dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemeliharaan cabai hingga masa panen masih banyak dilakukan dengan cara manual, mulai dari penyiraman hingga pemangkasan. Proses pemanenan dilakukan dengan memetik cabai yang sudah matang, biasanya dengan cara mencabut batang atau menggunakan alat tradisional seperti gunting tanaman. Pasca panen cabai dilakukan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari hingga kadar airnya berkurang. Proses panen dan pasca panen dengan teknologi tradisional memang membutuhkan ketelatenan dan keahlian. Meski sederhana, teknologi tradisional ini masih digunakan oleh banyak petani untuk memastikan hasil pertanian mereka berkualitas dan siap dipasarkan. Ke depan, pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien dapat semakin meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.